Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzili, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, dalam peradaban dunia ini terdapat sistem kalender yang diakui oleh dunia. Yang pertama ada yang disebut dengan sistem kalender solar. Sistem kalender berdasarkan sistem perputaran matahari. Kalender ini dimiliki oleh sistem kalender yang ada di Persia dan Romawi. Kemudian yang kedua, sistem kalender atau penanggalan tahun berdasarkan sistem bulan disebut dengan kalender lunar. Ini dunia Islam yang memiliki dengan nama kalender Hijriah. Dan yang ketiga adalah sistem lunisolar, yaitu sistem kalender berdasarkan perhitungan bulan yang disesuaikan dengan musim dan pergerakan matahari. Untuk menandai kalender lunisolar ini, tahun baru di dalam sistem bangsa Arab selalu dimulai dengan bulan September yang jatuh pada musim panas atau pasca musim panas. Bulan ini kemudian dinamakan bulan Muharram. Kenapa dengan nama Muharram? Muharram artinya diharamkan. Pada bulan ini bangsa Arab, seluruh kabilah, seluruh suku diharamkan untuk berperang. Kemudian bulan yang kedua disebut dengan bulan Safar, bertepatan dengan bulan Oktober. Safar artinya kuning atau menguning, sebab pada bulan itu ditandai dengan menguningnya pepohonan, tumbuh-tumbuhan, daun-daunan. Bulan ketiga dan keempat bertepatan dengan bulan November dan Desember. Ini sesuai dengan musim yang terjadi saat itu, yaitu musim gugur. Musim gugur 1, musim gugur 2 yang dinamakan dalam kalender bangsa Arab Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Bulan selanjutnya bulan kelima dan keenam yang jatuh pada bulan Januari dan Februari bertepatan dengan musim beku. Maka dalam kalender Arab dinamakan dengan Jumadil Awal dan Jumadis Tsani. Masuk bulan Maret, bulan ini ditandai dengan mulai mencairnya es. Maka orang Arab kemudian menamakan dengan bulan Rajab. Dan bulan yang ke-8 bertepatan dengan bulan April. Pada saat itu orang-orang Arab sudah mulai pergi ke lembah untuk bercocok tanam dan berladang. Maka bulan ini sesuai dengan namanya lembah dinamakan dengan bulan Sya'ban. Kemudian bulan ke-9 dan ke-10 bertepatan dengan musim panas, yaitu bulan Mei dan bulan Juni. Orang-orang Arab menyebut bulan Juni ini bulan yang panas. Maka panas itu bisa membakar kulit kita, maka dinamakan dengan bulan Ramadan. Dan pasca bulan Ramadan terjadi kenaikan suhu udara sangat panas, maka disebut dengan Syawal, artinya ada peningkatan suhu panas. Bulan yang ke-11 bangsa Arab menikmati bulan yang sangat panas. Mereka duduk-duduk saja di rumah, tidak keluar rumah, maka kemudian disebut dengan Zulqa'dah. Dan bulan yang ke-12 adalah bulan Dzulhijjah, bertepatan dengan manasik haji. Orang-orang Arab
sejak dulu melakukan ibadah atau ritual haji. Hanya ketika Nabi Muhammad datang, ritual hajinya kemudian disempurnakan sesuai dengan syarat-syarat agama Islam. Para pemirsa yang saya hormati, pemakaian kalender lunisolar ini dilakukan oleh bangsa Arab secara sosial dan politik, memberikan implikasi yang luar biasa. Karena ada perbedaan antara bulan solar dan bulan lunar ini 11 hari, maka terjadi perbedaan yang cukup signifikan ya. Lunar dimulai dengan hitungan hari dalam setahun 354 hari, sementara tahun Syamsiah itu 365 hari. Terjadi selisih sebanyak 11 hari dalam satu tahun. Sementara prinsip bagi orang Arab saat itu, bagaimana tahun baru harus dimulai dengan bulan September. Otomatis penetapan ini berimplikasi kepada ada perubahan. Ada 7 tahun dalam 19 tahun yang jumlah bulannya 13. Ini memunculkan konflik, memicu perseteruan di antara para kabilah Arab pada saat itu. Ada yang menginginkan bulan yang 13 ini jatuh pada tahun ini. Ada yang menginginkan pada tahun ini jadinya. Maka konflik ini terus berlanjut dan memunculkan pertumpahan darah. Atas dasar ini kemudian Rasulullah SAW dengan dibimbing oleh wahyu menetapkan tahun kalender Hijriah sebagai tahun yang dimiliki oleh umat Islam. Dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash shuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahul adzim. Berdasarkan ayat ini kemudian Islam dan para pemimpin muslim yang dimotori oleh Khalifah Umar bin Khattab membentuk sebuah kepanitiaan yang anggotanya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain, membentuk sebuah kepanitiaan untuk menetapkan sistem kalender Hijriah. Ini sebuah perubahan yang sangat fundamental bagi dunia, karena dengan lahirnya sistem kalender Hijriah ini menempatkan satu bentuk kalender di luar kalender yang sudah ada. Apakah kalender lunisolar, apakah kalender solar yang dimiliki oleh bangsa Persia, bangsa Romawi, bangsa Yahudi, bangsa Tionghoa dan umat di Bali. Para pemirsa yang dirahmati Allah, penetapan tahun baru Hijriah oleh Khalifah Umar bin Khattab dan panitia saat itu, kenapa memilih momentum Hijriah sebagai penanda tahun atau kalender Islam? Sementara agama-agama lain, agama Kristiani menetapkan tahun Masehi berdasarkan kelahiran Yesus Kristus. Bagi Islam yang fundamental itu adalah amal, pekerjaan, sistem kerja atau prestasi. Hijrahnya bangsa Arab, hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah, ini menandai satu momentum prestasi yang luar biasa. Bisa dibayangkan dan sudah kita baca di dalam sejarah Islam bahwa sejak pindah ke Madinah Al-Munawwarah, maka peradaban Islam maju, berkembang pesat. Dari Madinah lah kemudian cahaya Islam, sinar Islam, peradaban Islam dikembangkan ke seantero dunia. Maka penetapan tahun Hijriah dimulai dengan bagaimana Rasulullah dan para sahabat mulai berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ini sekali lagi prestasi di dalam Islam, amaliyah di dalam Islam, ini hal yang fundamental dan di dalam yang paling pokok selain keimanan kepada Allah dan Rasul. Para pemirsa yang saya hormati,
pada saat Khalifah Umar dan panitia menetapkan kalender Hijriah jatuh pada bulan Muharram tahun itu bertepatan dengan tahun ke-17 Hijriah. Oleh karena itu tahun Hijriah dimulai dengan tanggal 1 Hijriah tahun 17 bertepatan dengan tanggal 16 Juli tahun 622 Masehi. Oleh karena itu tanggal 16 Juli 622 Masehi sebagai awal atau tonggak hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah itu ditetapkan sebagai tahun pertama. Dan pada masa Umar bin Khattab memerintah menjadikan panitia kalender ini jatuh tanggal pada tahun 638, maka secara otomatis ditetapkan saat itu dalam persuratan di zaman Khalifah Umar bin Khattab 1 Hijriah tahun ke-17. Para pemirsa yang saya hormati, spirit dari paparan ini saya ingin menjelaskan bahwa kehadiran kalender Hijriah ini menandai satu bentuk peradaban baru yang berbeda dengan peradaban sebelumnya, yaitu membedakan dengan peradaban Romawi, membedakan dengan peradaban Yahudi, beda dengan peradaban Tionghoa, dan beda dengan peradaban bangsa lainnya. Inilah kalender Islam, kalender Hijriah yang patut kita hormati, yang patut kita pahami, yang patut kita cermati sebagai sebuah simbol peradaban dunia Islam. Demikian, mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan bermanfaat bagi kita. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.